Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil kegiatan belajar 2 yaitu tentang model-model pembelajaran matematika di SD. Pada kegiatan belajar 2 ini, pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat matematika. Pada hakikat matematika terdapat 2 pembahasan. Yang pertama, karakteristik matematika, dan yang kedua, proses pembelajaran matematika. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang karakteristik matematika. Matematika adalah ilmu deduktif, ilmu tentang pola keteraturan seni, bahasa, ilmu struktur yang terorganisasi. Matematika adalah ilmu yang teratur, sistematis, dan eksak. Matematika adalah ide-ide, konsep-konsep abstrak, dan bersifat deduktif. Lanjut, yang kedua membahas tentang proses pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, strategi psikologis atau strategi yang menggunakan teori-teori belajar tentang pengalaman lingkungan dan manipulasi benda konkret hanyalah membantu untuk memahami konsep matematika yang relatif abstrak sehingga sesuai dengan kemampuan berpikir anak, tetapi tetap berpegang teguh pada sasaran matematika yang sesuai dengan hakikat matematika. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke yang B, yaitu model-model pembelajaran matematika di SD. Adapun tujuan dari model-model pembelajaran matematika di SD yaitu membuat efektifnya pengajaran serta persyaratan dasar untuk berhasil. Teman-teman, pada pembahasan kali ini terdapat 2 poin. Yang pertama, jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD, dan yang kedua, rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Ada 3 jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. 1. Konsep dasar. Konsep dasar pada pembelajaran matematika merupakan materi-materi atau bahan-bahan dan sekumpulan bahasan atau semesta bahasan, dan umumnya merupakan materi baru untuk para siswa yang mempelajarinya. 2. Konsep yang berkembang. Konsep yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari konsep dasar dan dalam mempelajarinya memerlukan pengetahuan tentang konsep dasar. Dengan kata lain, konsep jenis ini akan mudah dipahami oleh para siswa apabila mereka telah menguasai konsep prasyaratnya, yaitu konsep dasarnya. 3. Konsep yang harus dibina keterampilannya. Konsep yang termasuk ke dalam jenis konsep ini dapat merupakan konsep-konsep dasar atau konsep-konsep yang berkembang. Konsep ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan dari guru sehingga para siswa mempunyai keterampilan. Dengan adanya pembinaan keterampilan terhadap konsep-konsep ini, diharapkan proses pembelajaran matematika dapat mengkaji isu-isu tentang kurangnya keterampilan berhitung. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Jika memperhatikan proses kegiatan pembelajaran matematika di SD, maka pada dasarnya kegiatan belajar mengajar matematika tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan pokok. Ketiga tahapan itu meliputi kegiatan pembelajaran untuk penanaman konsep, kegiatan pembelajaran untuk pemahaman konsep, dan kegiatan pembelajaran untuk pembinaan keterampilan. Teman-teman, pada rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD terdapat 3 poin, yaitu 1. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. Tujuan utama kegiatannya adalah untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan jenis konsep dasar. Dalam menanamkan konsep baru ini tentunya kita harus memperhatikan kaitannya dengan konsep-konsep prasyarat, penggunaan alat bantu pelajaran, diujikan dengan pengkontrasan dan keanekaragaman, memperhatikan kemampuan berpikir anak, dan berpegang teguh pada hakikat matematika. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat pada modul di halaman 1.49 sampai 1.53. Lanjut yang kedua, model pembelajaran matematika SD dengan pendekatan pemahaman konsep.
Model pembelajaran dengan pendekatan pemahaman konsep adalah proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan kelanjutan dari model pendekatan penanaman konsep. Dalam pemahaman konsep, proses pembelajarannya memberi penekanan supaya para siswa menguasai ciri-ciri, sifat-sifat, dan penerapan dari konsep yang telah dipelajarinya pada tahap penanaman konsep. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar, pemahaman konsep ini harus mengungkapkan penggunaan atau penguasaan konsep-konsep yang telah dipelajari pada tahap penanaman konsep. Dalam pemahaman konsep, para siswa perlu mendapat pengalaman dengan konsep yang bervariasi, melakukan penerapan konsep, dan teknik-teknik penerapan konsep. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat pada modul di halaman 1.54 sampai 1.55. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Pada proses pembelajaran tahap pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk melatih siswa mengingat dan menerapkan konsep yang sudah dipelajarinya pada kedua tahapan pembelajaran di atas tadi. Dalam merencanakan penyusunan harus merupakan latihan mengingat konsep dasar, rumus, algoritma, dan teknik-teknik penyelesaian dengan berbekalkan pengetahuan pada penanaman dan pemahaman konsep. Ini berarti siswa harus dapat melakukan tugasnya secara tepat, cepat, dan memberikan hasil yang benar. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat pada modul di halaman 1.55 sampai 1.56. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.